Sudah lihat surat wasiat? Setelah aku mati, kau nggak dapat sepeser pun. Kalau tahu diri, segera enyah dari keluarga kami. Aku kerja keras untukmu dan keluarga Starla bertahun-tahun. Kenapa kau lakukan ini padaku? Dulu kau dan Louis sama-sama ikut pemilihan menantu. Kalau bukan Louis kecelakaan, kau tak akan punya kesempatan menikahi keluarga kami. Bagus. Rupanya kau memang masih belum bisa lupakan dia. Oke. Selama kau kasih hak asuh anak padaku, aku boleh nggak mau apapun. Aku setuju untuk pergi tanpa bawa apapun. Kau mau hak asuh anak? Konyol sekali. Oh? Kau bilang ayah kandungku, Louis Jason. Aku mau ganti nama jadi Jason. Kak, kalian. Lupa kasih tahu kau, aku sudah lama pindahkan Abu Louis ke pemakaman keluarga Starla. Di sana sudah nggak ada tempat untukmu. Setelah kau mati, aku akan cari tempat pembuangan sampah untuk taburkan abumu. Kau adalah anak yatim piatu. Pantas kalau kau jadi roh gentayangan. Rupanya pernikahan yang kuanggap saling menghormati dan tampak bahagia hanyalah lelucon. Istriku sangat benci padaku. Anak yang kusayangi, kubesarkan bertahun-tahun, juga anak orang lain. Kalau waktu bisa diulang, aku terlahir kembali di ulang tahun Karin ke-23. Pilihkan suami untuknya. Ini adalah Semuanya. Hari ini ulang tahun Karin ke-23. Suaminya, juga pewaris keluarga kami, harus segera dipilih. Karin, katakan, antara Rizky dan Louis, kau pilih siapa? Jadi suamimu? sejak kecil Karin suka dekat-dekat sama Rizky. Aku tebak, Karin pasti pilih Rizky. Selamat Tuan Rizky. Louis, Kalau dihitung, harusnya sekarang Karin sudah hamil. Anak Louis. Aku masih nggak tahu apa-apa. Dan bertekad nikahi Karin. Pandangan ini. setelah kau mati, aku cari tempat pembuangan sampah untuk taburkan abumu. Kau adalah anak yatim piatu. Pantas kalau kau Jadi roh gentayangan. Dia juga terlahir kembali. Karena kau nggak bisa lupakan Louis, aku akan mewujudkan keinginan kalian. Paman, Pipi, aku kurang berbakat dan pengetahuan terbatas. Penampilan juga biasa saja. Nggak pantas untuk Nona Karin. Jadi, aku mundur. dia mundur. Kau memang tahu diri. Louis, tunggu aku. Hubungan suami istri selama puluhan tahun. Di kehidupan sebelumnya ternyata nggak seberapa. Rizky, apa yang barusan kau bilang? Paman, karena Karin sudah suka sama orang lain, aku mundur dari pemilihan menantu. Nona keluarga Starla sudah pilih cinta sejatinya. Ayah, kau janji. Siapa yang nikah denganku, dialah yang ambil alih grup Starla. Kenapa dia berhak pegang
Proyek Cinda? Karin, proyek Cinda selalu tanggung jawab Rizky. Kalau ganti orang, pengaruhi saham perusahaan. Aku nggak peduli. Louis adalah menantu keluarga Starla. Proyek Cinda harus kasih ke dia. Ayah, apa kau lebih pilih percaya sama orang asing daripada anak sendiri? Ayah. Proyek Cinda, prioritas pembangunan grup Starla dalam beberapa tahun terakhir. Di kehidupan sebelumnya, aku pimpin, susah payah baru dapat. Hasilnya, proyek ini bikin grup Starla meroket pesat dan jadi perusahaan terkemuka di kota Jayana. Karin tahu jelas tentang ini. Sepertinya dia mau gunakan proyek ini untuk menguntungkan Louis. Rizky, ikut aku ke ruang kerja. Rizky, proyek Cinda. Paman, nggak perlu kau bahas. Aku paham. Aku boleh mundur dari proyek ini. Bertahun-tahun, aku sangat optimis padamu. Aku selalu bimbing kau untuk jadi pewaris. Tapi, sudah waktuku untuk pensiun. Harus ada yang ambil alih. Bisnis keluarga Starla. Kau juga tahu, Karin bahkan lebih keras kepala dariku. Gak ada gunanya debat. Untuk orang dan hal yang sudah dia putuskan. Paman, aku paham. Ini semua data dan dokumen serah terima proyek. Rizky, plaket Jiao ini pusaka warisan keluarga. Tapi kau serahkan dengan mudah. Kau tak terikat sama sekali dengan keluarga Starla. Terikat? Sudah lihat surat wasiat? Kalau aku masih kota patah-patah. Kalau tahu diri, enyah dari keluarga kami. Lupa kasih tahu. Aku pindahkan Abu Louis ke pemakaman keluarga Starla. Di sana sudah nggak ada tempat untukmu. Kalau aku tetap di keluarga Starla, khawatir akan mati tanpa jejak. Ayah, apa sudah selesai bahas? Louis, plakat giok adalah pusaka keluarga kami. Artinya, punya hak kontrol atas keluarga kami. Simbol kekuatan keluarga Starla. Dengan dia, keluarga Starla milikku. Karin, Rizky, sudah siapkan dokumen proyek Cinda. Kau lihat, kalau ada yang gak ngerti, boleh tanya ke Rizky. Louis, proyek ini penting untuk keluarga Starla. Pelajari dengan saksama. Yang Rizky bisa lakukan, tentu saja aku juga bisa. Gak perlu tanya sama dia. Kita ke perusahaan. Yang penting, pindahkan kerja ke ruang CEO. Tunggu. Rizky, apa kau nyesal? Rizky, aku pewaris keluarga Starla. Sebagai pihak gagal, kau tak punya hak sentuh proyek inti keluarga Starla. Rizky, kau lakukan apa? Rahasia inti proyek renovasi Cinda. Dan perjanjian dengan departemen terkait. Juga persyaratan khusus pemasok utama. Kalau persyaratan dan perjanjian tersembunyi ini nggak ditangani dengan baik, seluruh proyek paling dikit rugi 600 miliar. Dengan kemampuan Tuan Louis, apa yakin bisa tangani dengan baik? Kalau karena ketidakmampuanmu sebabkan proyek ini, dan akhirnya grup Starla rugi besar. Apa menurutmu, Karin, masih bakal cinta sama pecundang sepertimu? Kau pikir berlebihan. Aku tahu harus berbuat apa. Rizky, Serah, terima proyek sudah selesai. Mulai hari ini, grup Starla sudah nggak ada hubungan denganmu. Kau boleh enyah dari keluarga Starla sekarang. Tunggu. Keiko. Berarti bukan anggota keluarga Starla. Sesuai aturan, Rizky harus pergi dari keluarga Starla tanpa bawa apapun. Tolong kau kembalikan semua barang yang keluarga Starla kasih selama ini.
Karin, apa betul kataku? Apa kau juga berpikir begitu? Sembarangan. Rizky udah 20 tahun di keluarga Starla. Meski nggak bisa jadi menantu, dia tetap bagian keluarga. Masa kalian suruh dia pergi tanpa bawa apa-apa? Karin, masih pikirkan dia? Nggak rela dia pergi? Ayah, betul kata Louis. Keluarga Starla sudah pilih pewaris. Harus putuskan hubungan dengan yang dieliminasi. Paman, ini keinginan Karin. Aku hormati. Tapi, karena sudah bahas sampai sini, ada utang yang juga harus diselesaikan. Aku ambil alih bisnis keluarga Starla. Sejak aku muda, Zoid. 10 tahun penuh. Proyek Jalan Raya Parasi. Investasi nos 34 triliun. Laba bersih 640 miliar. Ini proyek renovasi Ludio. Total investasi 1 triliun. Laba bersih 600 miliar. Dua ini. Satu proyek renovasi Cinda. Satu lagi proyek gang belakang kota Jayana. Dalam 10 tahun, kalau semua ditotalkan, laba yang kuhasilkan untuk keluarga Starla lebih dari 4 triliun. Rizky, nggak diduga selama ini. Kau berkorban banyak untuk keluarga Starla. Keluarga Starla besarkanku 20 tahun, aku hasilkan 4 triliun untuk mereka. Utang ini sudah lunas. Mulai sekarang, aku nggak utang keluarga Starla. Keluarga Starla juga nggak utang aku. Aku pergi tanpa bawa apapun. Mulai sekarang, nggak ada hubungan apa-apa lagi. Bagus. Tapi jangan lupa. Pakaian ini juga dikasih keluarga Starla. Juga jas mewah ini harganya ratusan juta. Bukan. Juga jam tangan ini setidaknya miliaran. Juga mobil mewah edisi terbatas ini harganya setidaknya puluhan miliar, bukan? Yang ada di diri kau mana yang bukan dibelikan oleh keluarga Starla? Sekarang mohon Tuan Rizky untuk kembalikan semua barang yang ada di diri kau ke keluarga Starla. Karen, hubungan kita, kau biarkan dia lakukan ini. Jangan banyak omong. Aku pewaris keluarga Starla. Keputusan ada di tanganku. Oke. Aku datang dengan bersih. Juga harus pergi dengan bersih. Rizky, kau nggak perlu begini. Paman, aturan adalah aturan. Celana juga. Cukup. Rizky, apa nggak berlaku lagi omongan kau tadi? Mulai sekarang, aku adalah aku. Namaku Rizky. Bukan bagian dari keluarga Starla lagi. Tuan Rizky, Tuan Rizky. Tuan Louis suruh kami cari semua barang yang kau bawa saat kau datang ke keluarga Starla waktu kecil. Dia suruh kau buang sampah ini, oh bukan.
bawa semua barang ini pergi dari keluarga Starla. Kami cuma ketemu sepeda tua ini. Hari ini, ulang tahunmu. Ini hadiah ulang tahun dariku, Suka. Suka? Terima kasih. Ibu bilang, nantinya kau adalah suamiku. Kalau gitu, barangku juga adalah barangmu. Di sini. Pak Rizky, apa rasanya diusir dari keluarga Starla? Pak Rizky, rasanya diusir dari keluarga Starla? Sebagai pesaing posisi menantu Starla, bagaimana perasaan Pak Rizky? Dieliminasi langsung oleh Nona Karin? Pak Rizky, Anda sangat bisa diandalkan waktu Anda pimpin keluarga Starla. Sekarang sudah diusir, apa ada yang mau disampaikan? Minggir. Dengar-dengar, Anda nggak berhak bawa celana. Benar? Perlu ditanya? Sudah tahu jawabannya. It's Henry benar. Minggir. Tenang saja, Pak Luis. Foto hari ini pasti akan jadi berita utama. Gimana bawa mobil sih? Gimana kau bawa mobil? Tuan Rizky, tunggu sebentar. Siapa kau? Tuan Rizky, aku Yola dari grup Oliver. Yola? Kau adalah nona keluarga Oliver yang terkenal di dunia bisnis? Keluarga Oliver? Keluarga kaya yang berkuasa. Di kehidupan sebelumnya, aku habiskan 10 tahun. Baru bisa jalin koneksi dengan mereka. Sekarang, malah inisiatif cari aku. Gak sih hebat itu kok. Jauh dari bakat Tuan Rizky. Kakekku mau ketemu kau. Apa boleh? Kehormatan bagiku. Mana orangnya? Jangan sampai kabur. Aneh, jelas-jelas lihat dia lari ke sini. Kenapa hilang? Astaga. Tuan Luis, yang Anda perintahkan sudah kami kerjakan. Berita Rizky diusir dari keluarga Starla pasti akan viral. Ada foto dia pergi tanpa bawa apa-apa. Resolusinya tinggi, dijamin resolusi tinggi. Jamin kau puas. Pak Louis, sayangnya nggak lihat sendiri penampilannya yang menderita. Cuma pakai boxer, kayu sepeda. Memang lucu sekali. Biasa pakai Jazdazi. Kelihatan mendominasi. Lepas bahu, sama seperti anjing yang dibuang. Ini adalah akibat karena dia berani rebut barang dari tanganku. Louis, lagi bahas apa? Aku nggak ngerti. Bukan apa-apa. Tunggu lihat berita. Nanti kau tahu semua. Berita apa? Karin, itu nggak penting. Siap-siap ke perusahaan. Aku nggak sabar. Ambil alih semua milik Rizky. Oke. Kedepannya, Krustala andalkan dirimu. Posisi ini paling nyaman. Panggil beberapa orang. Buang semua barang Rizky. Nggak boleh tersisa. Baik, Bu Karin. Rizky, semua milik kau akan jadi milikku ke depannya. Ini adalah pena yang aku kasih. Waktu pertama kali, aku ketemu Rizky dan Louis. Nggak diduga sudah bertahun-tahun. Rizky masih pakai. Karin, ini Rizky, ini Louis. Mulai hari ini, mereka akan hidup bersama dengan di keluarga kita. Oke? Ini adalah hadiah pertama dari...
Louis, dulu aku pernah kasih pena yang sama persis seperti ini. Di mana punyamu? Sudah lama. Aku lupa. Lagi pula, bukannya cuma pena, kau beli yang baru. Kasih aku saja. Karin, akhirnya kau milikku. Besok acara keluarga, kita rayakan. Jangan main-main. Tamu undangan sebentar lagi datang. Cepat siap-siap. Ya, Katanya, kalau bukan karena Karin, hargai hubungan lama, Rizky bahkan tak bisa pakai boxer keluar. Kemarin Pak Rizky masih mendominasi, hari ini lebih menderita dari pengemis. Sadis. nggak aneh. Orang dibesarkan keluarga kaya memang begitu. Lihat apa? Kenapa terpikat? Haha, sedikit lagi telanyang, memalukan. Menarik. Benaran menarik sekali. Nggak sia-sia. Aku undang puluhan media. Dan paparazzi untuk tunggu dia di luar. Apa kata kau? Kau yang perintahkan para reporter? Tentu saja. Bagus sekarang. Semua orang di kota Jayana sudah tahu. Orang seperti apa Rizky itu. Aku lihat siapa lagi yang berani. Omong sembarang karena kau pilih aku. Kamu dan Rizky gabung di keluarga Starla. Kalian tumbuh bersama sejak kecil. Kau benci padanya. Sejak kecil, dia selalu lebih hebat dariku. Dia rebut karierku. Hampir saja rebut kau. Dia adalah musuh terbesarku. Tentu saja aku benci dia. Karin, kau adalah orang terpenting bagiku. Di dunia ini, aku boleh lakukan apapun pada orang lain. Demi kau. Kau nggak akan salahkan aku kan? Kau cuma terlalu cinta padaku. Mana mungkin aku benci sama kau? Karin, kenapa engkau begitu baik padaku? Bodoh. Memang seharusnya aku baik pada kau. Di sini begitu terpencil. Sepertinya hari ini aku akan mati di sini. Corinne, aku antar kau ke rumah sakit, jangan tidur. Jangan takut, segera sampai di rumah sakit. Gimana ini? Rumah sakit. Pacarmu yang kayu sepeda di pegunungan, sejauh belasan kilometer, antar kau ke sini susah payah. Sekarang dia sangat lemah, sampai nggak bisa gerak. Dia lagi baring di luar. Apa kau baik-baik saja? Kau yang selamatkan aku. Kenapa kau masih lihat dia? Dia nggak pakai baju, tapi masih kayu sepeda di luar. Beneran nggak tahu malu. Untungnya sudah diusir. Kalau enggak, akan buat malu keluarga Starla. Nggak diduga. Sepeda yang kukasih sudah rongsok, tapi dia masih simpan. Tapi Louis selamatkan aku. Karin, apa yang kau katakan? Nggak ada apa-apa. Cuaca akhir-akhir ini bagus. Cari waktu jalan-jalan yuk. Kau kayu sepeda bawa aku. Aku nggak bakal kayak Rizky. Nggak mau pakai mobil, malah pakai sepeda rongsok. Aku juga nggak bisa kayu sepeda. Mana mungkin kau nggak pandai kayu sepeda. Ya, kau juga tahu. Sejak kecil aku paling takut sakit. Kayu sepeda begitu mudah jatuh, aku nggak akan belajar. Bukankah dulu kau kayu sepeda di jalan pegunungan belasan kilometer untuk selamatkan aku? Karen. Nanti bahas. Masalah kau mau jalan-jalan. Acara mau mulai, aku sibuk dulu. Bukan Louis yang selamatkan aku.
Melainkan Rizky? Apa aku salah orang? Bukan Louis yang selamatkan aku, melainkan Rizky? Nggak mungkin. Rizky lama di keluarga Starla. Cuma tinggalkan foto ini. Malah foto lama yang kami foto. Saat pergi ke pantai, belasan tahun lalu. Luka ini. Aku ingat aku gigit sangat kuat. Tapi nggak ada bekas luka di tubuh Louis. Aku pernah tanya. Dia bilang karena aku terluka. Jadi nggak sadar dan salah ingat. Yang ku gigit bukan Louis, tapi Rizky. Kukira Louis yang selamatkan aku. Ada perasaan berbeda padanya. Bahkan di kehidupan sebelumnya, aku malah lahirkan anak untuknya. Dan bohongi Rizky untuk besarkan. Sekarang aku baru sadar betapa salahnya aku. Pak Louis dan Nona Kara sudah lama berhubungan, akhirnya dapat hasil baik. Selamat. Kau harus datang di pernikahanku dan Karen ya. Pak Louis memang sukses sekali. Kedepannya pasti bisa gantikan Pak Aidan dan kembangkan bisnis keluarga Starla. Paman Aidan sudah serahkan semua proyek grup Starla ke aku. Aku nggak akan buat kalian kecewa dan pimpin kalian untuk jadi lebih sukses. Bisnis keluarga Starla dulunya selalu dikelola oleh Pak Rizky. Pak Louis mendadak ambil alih. Apa bakal ada kesulitan dalam tenaga kerja? Aku sudah pecat semua bawahan dari si pecundang Rizky dan ganti jadi orang-orang yang aku percaya. Nggak ada kesulitan. Tuan Louis, makan malam sudah siap. Semuanya silakan duduk. Kita senang-senang malam ini. Oke? Sudah lama posisi sebelah Pak Aidan. Selalu diduduki Tuan Rizky. Tak pernah berubah. Tapi bukannya Rizky sudah diusir dari keluarga Starla? Atau apa ini? Acara begini. Malah sisakan kursi untuk orang asing. Apa kau sudah pikun? Maaf Tuan Louis, aku nggak pikir dengan matang, aku bawa keluar sekarang. Hentikan. Hentikan. Karin, kenapa baru datang? Pelayan sudah pikun. Ya lupa Rizky. Sudah pergi dari keluarga Starla. Sudah aku suruh dia pindahkan kursi. Ku mau lebih satu kursi. Perlu dibesar-besarkan? Biarkan saja. Karin, apa maksudmu? Letak kursi itu. Jangan buat orang lain pikir. Ya keluarga kita bahkan nggak punya toleransi begini. Baik. Betul kata Karin. Memang aku yang terlalu sensitif. Karin, cepat duduk. Semuanya sudah tunggu lama. Cuma acara keluarga, semuanya lebih santai saja. Ayo berselang dulu. Ayo berselang dulu. Bersulang. Karin, kau paling suka makan ikan. Ayo coba. Louis, gimana sih kau? Kenapa ada tulang ikan? Lihat kau, sudah begitu dewasa, tapi nggak bisa pisahin tulang ikan. Kau suka makan ikan. Gimana ke depannya? Aku nggak suka makan ikan. Omong sembarang. Kau suka makan ikan, cuma nggak bisa pisahin tulang. Aku sudah pisahkan tulang ini untuk kau. Kau makan saja. Tiap kali waktu makan ikan, Rizky bakal pisahkan tulang ikan untukku.
Sedangkan Louis, nggak tahu. Aku nggak bisa pisahkan tulang ikan. Aku kenyang. Kalian makan pelan-pelan. Aku balik ke kamar dulu. Karin, kau kenapa? Nggak apa-apa, agak nggak enak badan. Bukannya ini kamar Rizky? Kenapa pintunya terbuka? Di mana barang dalam kamar ini? Mana catatan harian Rizky? Kenapa hilang juga? Mana pakaian yang aku kasih? Yang dia nggak rela pakai? Kemana barang-barang Rizky? Kenapa di sini bersih? Seperti nggak pernah ditinggali. Pak Louis, kuat minum ya. Siapa yang bersihkan kamar Rizky? Siapa yang bersihkan kamar Rizky? Siapa? Oh, yang bersihkan kamar Rizky? Nona, Tuan Louis yang suruh. Dia suruh buang semua barang Tuan Rizky. Rupanya kau. Kenapa kau lakukan ini? Karin, ngapain marah-marah karena hal kecil? Perlu bangkit. Sini. Kasih tahu aku, kenapa kau lakukan ini? Kenapa kau buang barang Rizky? Apa bisa salahkan aku? Rizky bilang sendiri. Dia mau pergi tanpa bawa apa-apa. Barang buruk, dia simpan. Makan tempat. Sudah kusuruh kemas. Lalu ditaruh di tempat sampah depan. Katakan sekali lagi. Suruh orang buang barang Rizky ke tempat sampah? Apa ada masalah? Cuma pakaian dan buku lama. Dia saja sudah nggak mau. Ngapain disimpan? Makan tempat? Kau. Dia saja sudah nggak mau. Untuk apa disimpan? Makan tempat? Kau. Karin, kau kenapa? Apa kau baik-baik saja? Hilang? Semuanya hilang. Kak Rizky, ini kerang tercantik. Yang lama ku cari di pantai, semua untukmu. Wah, kau tunggu sebentar. Karin, bukannya kau mau koleksi semua daun di dunia? Kedepannya kita koleksi bersama. Selamat ulang tahun. Catatan harian ini untukmu. Tulis yang kau suka. Kenangan kita selama 20 tahunan. Kenangan terindahku dengan Rizky. Dibuang begitu saja. Ke tempat pembuangan sampah. Atas dasar apa? Itu kamarnya. Itu barang dia. Atas dasar apa kau wakili dia untuk lakukan itu? Hari ini adalah hari di mana aku jadi menantu keluarga Starla. Kau sedang berbesar masalah karena orang asing. Apa menurutmu pantas? Orang asing? Rizky tinggal di keluarga Starla 20 tahun. Kau bilang dia orang asing? Dia sudah pergi dari keluarga Starla. Dibanding denganku, dia adalah orang asing. Kita tinggal dan makan bersama. Hidup bersama. Kita tumbuh bersama sejak kecil. Kalaupun kau dan dia nggak bisa jadi teman, setidaknya ada ikatan saudara, bukan? Tapi hasilnya? Dia mau tanding apapun denganku. Dari mana ikatan saudaraku dengan dia? Jadi, dia baru saja pergi. Kau langsung buang barang dia. Hapus jejak keberadaannya. Louis, kau memang gak berperasaan. Karen, kau sudah lupa. Waktu kau pilih aku, tinggalkan dia. Kau suruh dia pergi. Tanpa apa-apa. Semua karena kau. Gimana sekarang? Kau malah bersikap begini. Keributan apa yang kau buat? Diam. Karin,
Beraninya kau pukul. Sejak kecil, kau bahkan gak pernah omong kasar padaku. Sekarang malah pukul aku karena Rizky. Karin, betul kata Louis. Rizky sudah pergi dari keluarga Starla. Dia sudah jadi orang asing. Betul. Kan hari ini hari bahagiamu dengan Louis. Nggak pantas kelahi demi Rizky. Betul. Nggak salah. Aku yang usir Rizky. Aku izinkan kau permalukan dia. Juga karena aku, makanya Rizky pergi dari keluarga Starla. Cuma pakai boxer. Dikepung paparazzi dan wartawan. Jadi bahan lelucon di internet. Sudah. Semua sudah terjadi. Gak ada gunanya. Kalau sekarang nyesal, mending hargai Louis dan kerjasama untuk jalankan bisnis keluarga Starla dengan baik. Ini lebih baik dari apapun. Kita sudah kehilangan Rizky. Karin, kau nggak boleh desak Louis sampai pergi juga. Kalaupun begitu, aku ambil barang Rizky. Aku tanya, Rizky mana barang Rizky? Louis, jangan lupa ini keluarga Starla. Kau cuma menantu, bukan kau yang putuskan di keluarga ini. Barangnya di mana? Harusnya di sebelah tong sampah. Baru dibuang sore ini. Karin, Louis, lepaskan aku. Aku mau ambil barang Rizky. Karin, apa kau sudah gila? Demi barang rongsokan si Rizky, kau mau tinggalkan aku, tinggalkan semua orang di sini. Kau boleh malu, tapi kau nona keluarga Starla. Reputasi keluarga Starla nggak penting. Lepas. Itu bukan rongsokan itu. Apa itu? Bukan apa-apa. Karin, kau yang usir Rizky. Kau yang perintahkan. Kau lihat dia keluar rumah. Apapun yang kau lakukan, sudah nggak berguna. Dia nggak balik lagi. Kau terima kenyataan ya. Karin, aku peringatkan. Hari ini kau jangan pergi. Jangan salahkan aku. Mau apa? Apa kau mau aku pergi dari keluarga Starla tanpa bawa apapun seperti Rizky? Enggak. Ada apa dengan si Louis ini? Dia pikir usir Rizky. Dia bisa ambil keputusan di keluarga Starla? Baru dibesarkan beberapa tahun, sudah nggak sadar identitas sendiri. Kuma menentu saja. Mana ada hak suruh nona Karin pergi tanpa bawa apapun? Malah nggak takut keluarga Starla bakal usir dia. Karin, maaf. Aku salah. Aku nggak boleh sentuh barang Rizky. Juga nggak seharusnya. Aku teriaki kau. Karin, aku sudah tahu salah. Cuaca nggak bagus. Di luar terlalu berbahaya. Tunggu besok cuaca bagus. Aku temani kau pergi. Sudah terlambat semuanya kalau besok aku mau pergi sekarang. Aku mau segera ambil balik barang Rizky. Karin dan Louis. Baru berhubungan sudah ada masalah sebesar ini, gimana ke depannya? Kedepannya, belum tentu ada masa depan. Lihat sikap Karin, jelas sudah nyesal. Sini kau, cari keberadaan Rizky, suruh dia cepat pulang untuk bujuk Karin. Baik. Sudah ketemu? Kenapa nggak ada? Tetap nggak ada. Di mana sebenarnya? Nggak ketemu. Aku kehilangan Rizky. Semuanya sudah terlambat. Aku lupa. Waktu Rizky pergi, ponselnya juga ditinggal. Oke. Aku datang dengan bersih. Juga harus pergi dengan bersih.
Rizky, kau nggak perlu begini. Paman, aturan adalah aturan. Mulai sekarang, namaku Rizky. Bukan bagian dari keluarga Starla lagi. Rizky. Maaf. Hentikan. Di mana barang yang keluarga Starla kirim ke sini? Jawab. Di mana barang itu? Maksudmu? Sampah yang keluarga Starla buang? Omong sembarangan. Itu bukan sampah. Itu barang paling berharga bagi Rizky. Semua di sana. Kalau mau cari barang, cari sendiri. Akhirnya ketemu. Kenapa begini? Semuanya sudah rusak. Sudah rusak karena terendam air. Gimana? Rizky, maaf. Aku nggak jaga dengan baik barang yang kau tinggalkan. Hari ini Karin nangis lagi. Karena Louis lupa ulang tahun dia. Aku buat kue kesukaan dia, tapi dia nggak makan sama sekali. Louis, aku tahu kau nggak akan. Kenapa, Kay? Mana Louis? Karin, selamat ulang tahun. Aku sengaja buatkan kue kesukaanmu. Kau coba. Enya, siapa yang mau makan kue buatan kau? Karin demam, 39 derajat. Aku jaga dia semalaman. Waktu pagi, akhirnya suhu badannya kembali normal. Kamu datang jaga aku. Atau kuma malas-malas. Mau tidur, pulang sana. Jangan buat mataku sakit. Cepat pergi. Louis baru datang di siang hari. Walau cuma bawa bunga. Louis? Karin, apa sudah baikan? Aku datang jenguk kau. Louis, aku tahu kau paling perhatian padaku. Tapi Karin senyum senang sekali. Karin petik banyak mawar hari ini. Katanya setengah taruh di vas. Setengahnya bikin bunga kering. Aku khawatir dia terluka duri. Pengen bantu bikin bunga kering, dia malah bilang, Karin, selebihnya, aku buat jadi bunga kering baru kasih ke kau saja. Kau simpan saja. Aku cuma mau bunga kering yang Louis buat. Rizky, maaf. Rupanya aku lakukan begitu banyak hal yang nyakiti dirimu. Maaf. Nona. Nona? Kami mau buang sampah ini. Ini? Rupanya kotak musik ini. Karin, bukannya kau mau kotak musik salju yang nggak bisa dibeli di toko? Lihat. Kenapa Louis masih belum datang? Kenapa? Apa aku nggak suka? Ini aku buat sendiri. Buat sebulan. Taruh di sana saja. Louis,
Apa ini hadiah yang sengaja kau siapkan untukku? Aku suka sekali. Terima kasih. Rizky, aku sudah tahu salah. Maaf. Ayah, aku mohon, bantu aku cari Rizky. Aku mohon. Aku sudah nyesel. Aku nggak boleh kehilangan dia. Aku mohon bantu cari. Kau nggak perlu pikir lagi. Aku sudah suruh pelayan cari tahu. Keluarga Oliver tertarik padanya. Nggak akan kembali ke keluarga kita lagi. Apalagi sebelumnya. Kau suruh dia pergi tanpa bawa apapun. Dia begitu dipermalukan. Anak itu punya kemauan kuat. Dia nggak akan maafkan kau. Nggak, aku nggak percaya. Hubungan kami selama bertahun-tahun. Dia begitu suka padaku. Selama aku akui, salah dengan tulus. Dan minta dia kembali dengan tulus. Dia pasti akan maafkan aku. Dia pasti akan kembali. Berhubungan denganku. Rizky, mulai hari ini, kau konsultan utama grup Oliver. Aku percaya kemampuanmu, tunjukkan potensi penuhmu. Terima kasih atas apresiasi Pak Fendi. Dengar-dengar keluarga Starla lagi cari kau. Nggak perlu khawatir, ada aku. Demi bantu kau segera lakukan kerjaan dengan baik dan hindari ada yang nggak senang, aku suruh Yola untuk jadi asistenmu. Bilang saja ke dia, kalau kau ada permintaan. Selamat kerja sama. Halo semuanya, namaku Rizky. Mohon bantuan semuanya untuk kedepannya. Karin, pergi mandi air hangat. Jangan sampai flu. Louis, kenapa kau bohongi aku? Karin, apa yang kau katakan? Kapan aku bohongi kau? Dulu aku jatuh dari tebing. Rizky, yang selamatkan aku. Tapi waktu kutanya apa kau yang selamatkan aku, kenapa kau nggak bantah? Kau tipu diri sendiri dengan pikir aku yang selamatkan kau. Kenapa salahkan aku? Nggak bantah bohong. Aku bohong kepadamu. Karena aku terlalu cinta padamu. Aku takut kau tahu Rizky yang selamatkan kau. Kau pilih dia. Karin, terakhirnya, kau sudah pilih aku. Apalagi semua orang sudah tahu. Kita sudah mau nikah. Mulai sekarang, kita berhubungan dengan baik, ya? Aku nggak akan nikah sama penipu. Karin, sadarlah. Rizky nggak akan kembali lagi. Ayah kau juga sudah kirim dokumen internal di perusahaan. Dia bakal serahkan seluruh grup Starla padaku. Sadarlah. Kau nggak punya pilihan lain selain aku. Lepaskan. Siapa bilang aku nggak punya pilihan? Aku mau pergi cari Rizky. Kamu sudah hamil. Jangan keluar rumah. Istirahat jaga kandungan. Rizky, dokumen yang kamu sudah siap. Tinggal tunggu kau, tunjukkan keahlianmu. Tenang saja. Nggak akan buat semuanya kecewa. Ayo. Minggir, Rizky milikku. Yola, kau baik-baik sayang. Aku nggak apa-apa. Nona Karin, aku dan kau, grup Starla, sudah nggak ada hubungan lagi. Nggak tahu kau datang buat apa. Tapi ini grup Oliver. Bukan tempat untuk sembrono. Minta maaf sama Yola. Rizky masih marah. Aku sudah tahu salah.
Aku susah payah kabur dari rumah. Aku datang untuk minta maaf padamu. Kau ikut aku pulang ya. Nona Karin, mohon jaga sikap. Waktu pergi dari keluarga Starla, sudah aku bilang jelas. Kau dan aku sudah nggak ada hubungan lagi. Yola, ayo pergi. Rizky, kau nggak boleh pergi. Apa? Sesuatu terjadi pada perusahaan. Ada apa ini? Mereka bilang kau revisi paksa ketentuan pembelian. Semua pemasok lagi ngeluh. Produksi berhenti total. Sudah ditentukan, Rizky. Mendadak Hirizi. Mau kau lakukan apa? Aku mau batalkan keputusan Rizky. Aku mau buktikan keputusanku paling benar. Lebih bagus 1.000 bahkan 10.000 kali lipat dari Rizky. Untuk sumber daya dan proyek grup Oliver, sudah aku integrasikan. Semuanya boleh lihat. Kau baru bergabung. Dulu, kerja di grup Starla, wawasan sempit. Aku nggak setuju dengan keputusan yang kau buat. Rizky bukan orang asing. Grup Starla bisa bangkit kembali. Juga karena Rizky. Aku dan kakek sudah selidiki. Semua proyek grup Starla yang untung dimulai oleh Rizky. Kemampuannya nggak perlu diragukan. Tapi dengan ukuran grup Oliver, yang diperlukan langkah mantap bukan pemikiran sempit. Walau bisnis grup Oliver tampil begitu lama, tapi nggak ada perkembangan terobosan. Jadi sudah saatnya lakukan perubahan. Kalau ada yang nggak senang, atau nggak bisa imbangi grup Oliver, boleh pilih untuk mundur. Omongan Nona memang masuk akal. Tapi kalau mau kami semua akui Rizky, dia harus tunjukkan prestasi yang buat kami terima. Jadi apa yang kalian mau aku lakukan? Gini saja, ada beberapa proyek luar negeri yang belum didapatkan. Kalau kau bisa dapatkan semuanya, dalam 1 bulan, kami akan terima kau. Kalau enggak, Tapi dengan perlindungan Pak Wendy dan Nona Yola padamu, kalau nggak bisa dapatkan, aku pikir belum tentu bisa hukum kau. Kalau khawatir, aku bisa tanda tangan perjanjian taruhan. Kalau dapat proyek luar negeri, ke depan jangan tolak. Semua keputusanku, tapi dukung sepenuhnya. oke? Tapi kalau kau kalah, segera enyah dari grup Oliver. Ganti rugi semua kerugianmu untuk grup Oliver. Oke, sepakat. Rizky, konsultan utama grup Oliver, proyek kerjasama internasional. Dengan banyak negara di bulan pertama menjabat. Bisnis luar negeri, grup Oliver berkembang pesat, saham naik drastis. Proyek luar negeri yang mereka kerjakan lama, kau dapat dalam sebulan. Lihat apalagi yang mau dikatakan oleh para dewan direksi. Rizky, kamu akan tetap di grup Oliver. Takkan ada yang bertanyakan dan tantang kau lagi. Kerja keras bulan ini. Ayo bersulang. Yola, aku juga mau berterima kasih padamu karena terus dukung pekerjaanku. Tapi, Louis sangat benci padaku. Dia pasti batalkan semua yang kulakukan di grup Starla. Pasti banyak proyek dari grup Starla dialihkan. Nantinya, kalau tertarik, ambil kesempatan ambil alih. Ini proyek keberapa yang kau kacaukan bulan ini? Kau bilang sendiri. Bukannya normal. Kalau proyek ada yang berhasil dan gagal. Ayah, kau nggak pernah buat keputusan salah. Sikap apa itu? Saat Rizky kelola perusahaan, proyek di tangannya tak pernah gagal. Apa maksudmu? Maksudmu? Aku nggak sekerja keras, Rizky. Dia tiap hari lembur sampai jam 2,3 subuh, masih di kantor. Kamu gimana? Jangan kira aku nggak tahu. Kau tiap hari pesta pora di luar, dengan alasan ketemu klien. Lihat kau dan Rizky. Pantaskah kau dibandingkan dia? Rizky Terrace. Tiap hari bahas Rizky. Kalau kau suka dia, buat apa pacaran denganku? Pergi suruh dia kembali. Pergi. Aku nggak mau dia kembali. Dia nggak sudi untuk ketemu aku.
Sudah begitu larut. Kenapa kau belum tidur? Aku nggak bisa tidur. Ya, aku nyesal. Nggak seharusnya usir Rizky. Grup Starla ke kau karena Louis. Kalau bukan aku salah pilih, semua nggak akan seperti ini. Betul. Rizky adalah anak baik. Aku dan ibuku juga sangat kagum padanya. Tapi kau yang bersikeras pilih Louis. Sudah. Semua sudah terjadi. Sudah terlambat untuk nyesal sekarang. Nggak terlambat. Apa? Ayah, aku minta Rizky lagi. Aku paling kenal dia. Dia sentimental. Tak mungkin lupakan hubungan kami. Dia keras kepala, tapi hatinya lembut. Kuma malu mengaku. Aku minta beberapa kali, dia pasti kembali. Tapi kalau kau kali Rizky dan ketahuan Louis, kalian bakal kelahi lagi. Halo. Gawat, Pak Louis ubah perjanjian. Proyek Sinda sepihak, terjadi perselisihan. Harum masuk gugat kita. Mereka ribut di bawah. Apa kata kau? Ayah, bertahanlah, pelayan, panggil ambulans. Karin, pergi. Mohon pada Rizky. Grup Starla nggak boleh tanpa dia. Sekarang sudah nggak ada masalah. Selamat menonton berita keuangan hari ini. Hari ini grup Starla jadi pusat perhatian. Dulunya begitu sukses, tapi kini dihadapi krisis terparah. Rizky. Ya? Apa kau masih khawatirkan grup Starla? Nggak kok. Aku cuma merasa refleks saja. Baguslah. Oh ya, setelah kau peringatkan, aku perhatikan proyek dari grup Starla. Semuanya sudah didapat. Rizky, kenapa kau hindari aku? Malah suruh orang halangi aku. Kalian bahas dulu. Rizky, kembalilah ke keluarga Starla. Aku nggak bisa tanpa kau. Kau mohon aku pulang. Karena memang ada aku dalam hati kau. Atau karena terjadi masalah pada grup Starla. Dan butuh pertolonganku? Tentu saja karena ada kau dalam hatiku. Rizky, maafkan aku. Aku suka padamu. Nona Karin, kita berdua sudah putus hubungan. Nggak boleh. Antara kita masih ada utang yang belum diselesaikan. Jelas-jelas kau yang dulu selamatkan aku. Kenapa kamu nggak kasih tahu? Malah buat aku salah paham padamu begitu lama. Aku pernah kasih tahu, tapi waktu itu kau terlalu fokus pada Louis. Kau nggak peduli apapun yang aku katakan. Bukan begitu. Memang aku yang salah. Jangan masukkan dalam hati lagi. Ya, aku benaran mau nikah denganmu. Kalau kau nggak percaya, aku suruh Louis pergi. Tanpa bawa apa-apa, aku balas dendammu. Nikah denganku? Apa bawa anak Louis untuk nikah denganku? Gimana kau tahu? Kau pergi saja. Aku nggak akan kembali. Pantas nggak mau maafkan aku. Ternyata karena ini. Tenang saja, aku pasti akan atur. Masalah anak dengan baik. Rizky, tunggu. Aku bilang Rizky cinta padaku. Mana mungkin dia kejam. Cemburu karena aku hamil anak Louis. Aku dan Louis memang takdir yang buruk sejak awal. Anak ini nggak boleh dipertahankan. Nggak boleh dipertahankan. Di mana kau? Cepat balik ke perusahaan. Ada masalah besar.
Bisa apa kalian padaku? Aku nggak sengaja nggak bayar gaji kalian. Lokasi konstruksi kan udah berhenti kerja. Kami kerja baik-baik, kenapa suruh berhenti? Betul. Kasih uang. Bayar uang. Karen, Sini! Karen, cepat. Dia orang yang kalian cari. Dia nona grup Starla. Aku cuma karyawan. Proyek berhenti karena keputusan kau. Kenapa malah salahkan aku? Brengsek, mati sana. Bahas sama dia kalau ada masalah. Aku cuma karyawan. Apa hubungannya denganku? Aku pernah alami situasi seperti ini dulu. bayar uang. Bayar gaji kami. Hati-hati. Ada aku, nggak akan ada masalah, Karin. Kau jangan takut. Bayar uang. Karin, Maaf ya. Tadi aku sempat bereaksi. Louis, kau menantu Starla. Lindungi aku tugasmu. Kenapa kau pengecut? Malah dorong aku keluar? Karin, ngomong kasar gitu. Aku CEO grup Starla. Kalau orang lihat aku diciprat cat, nanti mereka bilang apa? Begitu nggak malukan keluarga? Masih ada masalah yang belum diselesaikan? Apa kau pergi cari Rizky? Kau masih mau dia kembali? Segera datang ke rumah sakit untuk temui aku. Oke. Ayah, Anda cari saya? Aku serahkan grup Starla padamu. Apa begini cara kau kelola? Apa kau nggak bisa belajar dari Rizky? Bertahun-tahun, grup Starla di tangan Rizky. Nggak pernah ada berita negatif seperti ini. Apa yang kau pikirkan? Apa yang ada dalam otakmu? Aku sudah sadar. Kalian berdua cuma pikirkan Rizky. Kalau gitu kalian pergi cari Rizky saja. Ayah, apa kau tahu? Karin sudah hamil anakku? Tanya Rizky. Bersedia dikasih julukan begini. Hahaha. Kau ini Ayah, ayah, ayah. Cepat kasih pertolongan. Hari ini, karena pelanggaran berkelanjutan, banyak proyek grup Starla dihentikan. Saat yang sama, grup Oliver pimpinan Park Rizky raih keberhasilan baru. Katanya Pak Rizky dan Nona Yola akan segera nikah. Rizky, kau janji balik ke keluarga Starla setelah masalah anak selesai. Kenapa malah suka orang lain? Rizky, sudah lihat berita. Bisa nggak aku permasalahkan kau dan Yola? Pernah pacaran? Kau ikut aku pulang. Kita mulai kembali ya. Aku pernah bilang, aku nggak akan pernah injak keluarga Starla lagi. Kenapa kau ingkar janji? Masalah anak sudah selesai kan? Aku sudah aborsi. Aku sudah lakukan ini. Apalagi yang kau keberatan? Kau salah. Aku pulang atau enggak ada hubungan dengan apa yang kau lakukan. Kenapa kau di sini? Bagus. Kau mau Rizky kembali.
dan gantikan posisiku. Nanti aku baru selesaikan masalah denganmu. Rizky, kau masih punya hati nurani. Grup Starla, como sementara, hadapi kesulitan. Kau malah rebut proyek kami. Apa kau teriak? Kemampuanmu kurang, proyek dibatalkan. Apa hubungannya Rizky? Kalaupun dia nggak rebut, juga bakal direbut orang lain. Sekarang malah omong manis. Sayangnya dulu kau nggak hargai dia. Dia pacaran sama Nona Yola. Kau bukan apa-apa lagi di matanya. Cukup. Masalah suami istri, selesaikan di rumah. Jangan buat masalah di tempatku. Dulu aku buta, nggak sadar kau. Bajingan nggak tahu malu. Dulu di perusahaan, kau selalu rebut kredit Rizky. Kau pura-pura dermawan. Untuk bohongi aku tidur denganmu. Apa dari awal kau rencanakan jebak keluarga Starla? Jebak Rizky dan aku? Cuma Rizky yang tulus mencintaiku. Rasanya padaku yang murni dan bersih. Luwe, aku nyesal nggak sadar sifat aslimu lebih awal. Karin, sadar sekarang. Jujur saja, waktu pertama kali aku tidur denganmu, bisa begitu lancar. Karena aku masukkan sesuatu dalam minumanmu. Dasar nggak tahu malu, Louis. Aku mau putus denganmu. Aku mau kau pergi tanpa bawa apapun. Putus? Karin, kau pikir baik-baik. Kau sudah bukan nona suci lagi. Kau masih hamil anakku. Siapa yang mau kau selain aku? Kau nggak pantas untuk aku lahirkan anakmu. Sebelum aku datang ke sini, aku sudah aborsi. Karin, siapa yang kasih kau hak aborsi anakku? Anak ini dilahirkan, namanya Starla, nggak ada hubungan denganmu. Kau harus jelas, kau cuma seorang menantu. Sadari identitasmu. Kak Rizky, kau beda. Setelah kita nikah, kan nama anak ini Niven. Karin, kau nggak berperasaan, jangan salahkan aku kalau kejam. Jangan nyesal. Jangan nantinya datang dan mohon padaku. Kak Rizky, sekarang Louis sudah nggak akan jadi penghalang kita lagi. Kau ikut aku balik ke keluarga Starla, ya? Nona Karin, mohon jaga sikap. Rizky, Rayakan cabang perusahaan kita. Jadi terbuka di luar negeri, ada acara perayaan malam ini. Kakek suruh aku jemput kau. Okey. oh ya, antar Nona ini keluar. Juga ke depannya, jangan biarkan dia masuk lagi. Baik. Nona Karin, mohon berhenti. Aku nggak akan nyerah. Aku harus pikirkan cara untuk pergi ke acara malam ini, lalu kasih tahu di depan umum. Kalau aku tunangan Rizky. Rizky milikku, milik keluarga Starla. Pak Rizky, dulu saya berpikiran sempit. Ke depan, saya dukung semua keputusan Anda. Astaga, betul. Pak Rizky memang hebat. Kedepannya, grup Oliver pasti bakal berkembang di bawah pimpinan Anda. Betul. Yang tua dukung yang muda. Kami para orang tua sudah bisa pensiun. Kalian terlalu menyanjungku. Aku bisa seperti sekarang, juga berkat fondasi kalian. Aku yakin, ke depannya, kita akan lebih baik. Grup Oliver nggak akan kecewakan karyawan yang berjasa. Ayo, untuk grup Oliver. Untuk grup Oliver. Rizky, apa yang kau pikirkan? Nggak ada apa-apa, cuma merasa agak nggak nyata. Nggak kepikiran dalam waktu setahun, grup Oliver bisa seberjaya ini. Semua karena jasamu. Karin, aku berhasil dapatkan satu proyek inti lagi. Aku pesan restoran mewah malam ini. Kita pergi rayakan ya. Apa yang perlu dirayakan? Proyek ini.
kau dapatkan berkat sumber daya keluarga Starla. Louis mungkin lebih baik darimu. Apa yang perlu kau banggakan? Kak, grup Oliver bisa berjaya seperti hari ini. Berkat fondasi keluarga Oliver dan keberanianmu. Aku cuma tambahan saja. Kau selalu begitu rendah diri. Tapi hari ini, aku nggak mau dengar kata-kata sopan begini. Yola, di sana masih ada beberapa pihak kerjasama. Aku pergi untuk minum dengan mereka. Pak William, Selamat. senang kerjasama. Senang kerjasama. Rizky, perusahaan baru mulai terbuka. Selanjutnya, aku mau terus usaha keras bersamamu. Tapi bukan sebagai rekan kerja, melainkan Kau tahu, aku punya banyak masa lalu yang memalukan. sebagai pesaing posisi menantu keluarga Starla, perasaan Pak Rizky saat dieliminasi langsung Nona Karin. Hak Rizky, Anda sangat andal saat pimpin keluarga Starla. Sekarang diusir, ada pesan? Aku tahu, lalu kenapa? Masa lalu memalukan itu akan berdampak negatif pada grup Oliver, juga akan membuatmu malu. Semua itu salah paham mereka padamu. Aku beda. Aku tahu orang seperti apa kau. Rizky, kau berhak diperlakukan dengan tulus. Aku bersedia jadi orang seperti itu. Orang lain gak hargai kau, tapi aku gak bakal. Tapi aku, Lihat, kau juga sangat suka padaku, ya? Bukan? tapi aku, Apa sudah selesai omong? Boleh lanjutkan kalau belum selesai? Tapi, kalau kau omong satu kata lagi, aku akan cium sekali lagi. Yola, kau sangat baik. Cuma, aku nggak yakin apa diriku bisa percaya sama cinta lagi. Kalau gitu percaya sekali padaku. Sekali saja. Oke. Sepertinya rumor benar. Nona Yola akan segera menikah. Hahaha. Pak Rizky dan Nona Yola beneran cocok sekali. Hahaha. Pak Wendy, kapan kami akan hadiri pernikahan? Hah? Pasti akan undang kalian. Pasti akan undang kalian. Minggir kalian semua. Yola, lepaskan Rizky. Yola, lepaskan Rizky. Aku tunangan Rizky. Dia tinggal di keluarga Starla selama 20 tahun. Aku kenal dia sejak kecil. Tumbuh bersama. Kalau kau tahu diri, menjauh dari sampingnya. Nona Karin, aku dengan kau dan keluarga Starla sudah nggak ada hubungan apa-apa lagi. Kedepannya, entah apapun hubunganku dengan Yola, semua adalah pilihanku. Tolong jangan ganggu hidupku lagi. Kak Rizky, apa kau masih ingat catatan harian ini? Di dalam tertulis, banyak kejadian kita. Apa kau sudah lupa? Kau bilang, akan kumpulkan semua daun di dunia bersamaku. Kau bilang akan selamanya baik padaku. Apa sudah nggak berlaku lagi? Lihat, kau sengaja buat ini untukku. Kotak musik satu-satunya di dunia. Kau buat selama sebulan. Buat sampai tanganmu penuh luka. Lihat. Kenapa rusak? Aku sudah perbaiki. Ada apa? Kak Rizky, masa lalu yang tak menyenangkan, biarkan berlalu. Selama kau mau kembali, aku akan patuh padamu. Oke? Nona Karin, mohon jaga sikap. Satpam, antar tamu. Nona Karin, silakan. Rizky, apa yang kau pura-pura? Kau pikir kau hebat? Setelah tinggalkan keluarga Starla, jangan mimpi. Di keluarga Oliver, bukannya kau juga menantu tanpa hak? Lancang. Karin, dengar baik-baik. Rizky bukan menantu tanpa hak. Aku bawa seluruh grup Oliver untuk nikah dengannya. Gak mungkin. Kau bohong padaku. Kau pewaris keluarga Oliver. Bawa seluruh kekayaan untuk nikah
dan lahirkan anak asing warisi bisnis, Pak Wendy nggak izinkan kau lakukan hal seperti ini. Aku mau nikahi orang yang kucintai. Nggak ada hubungan dengan anak dan warisan. Aku nggak akan biarkan orang yang aku cintai tersakiti dan jadi menantu tanpa hak yang direndahkan. Yola, aku yang selesaikan. Semuanya. Harusnya semuanya sudah tahu. Aku sudah lama pergi dari keluarga Starla. Jadi, hari ini aku pakai kesempatan ini untuk umumkan terakhir kali. Kalau aku dengan keluarga Starla, dengan Karim, sudah nggak ada hubungan apa-apa lagi. Nona Karim, apa kau sudah dengar? Mohon kedepannya, jangan ganggu aku lagi. Apa terserah kau putuskan hubungan. Rizky, kau anak yatim piatu. Kalau bukan keluarga Starla yang mengadopsi kau sudah mati kelaparan di jalan. Kau mana mungkin bisa seperti sekarang? Lagi pula, kalau bukan karena keluarga Starla bimbing kau, mana mungkin grup Oliver tertarik padamu? Gak apa-apa kalau kau gak kembali, tapi kau harus balas kebaikan. Jasa asuh selama 20 tahun. Keluarga Starla besarkanku 20 tahun. Aku bawa keuntungan 4 triliun untuk keluarga Starla. Balasanku nggak kurang. Aku sudah lama nggak utang pada kalian. Kalaupun jasa asuh sudah dibalas, gimana dengan hubungan kita? Rizky, hubungan kita 20 tahun kau anggap apa? Aku tahu kau menderita. Tapi sekarang aku dan Louis sudah putus. Rizky, jangan marah lagi. Ikut aku balik ke keluarga Starla, oke? Sejak aku pergi dari keluarga Starla, aku sudah putuskan untuk lepaskan semua ini. Gak terima orang luar. Nona Karin, silakan pergi dari sini. Daripada buat masalah di sini, mending selidiki akun dan pembuat onar di pusatkannya. Jangan nanti nggak tahu hancur karena apa. Louis, apa yang kau lakukan? Aku tanya pada kau. Proyek terbesar grup Starla, proyek Cinda, akan diinvestigasi karena pelanggaran. Rugi lebih dari 2 triliun. Saham grup Starla anjlok. Semua karena kau. Proyek Cinda adalah inti grup Starla. Aku puji kau di depan ayah. Baru apa? Sekarang semuanya hancur di tanganmu. Keluarga kalian gak kasih sumber daya apapun untukku. Apa bisa salahkan aku? Anggaran rendah. Nggak dapat siap meskipun aku kaya gratis. Kau palsukan dokumen transfer aset. Ini kejahatan. Apa kamu seluruh grup Starla mati bersamamu? Aku perintahkan kau segera pergi serahkan diri. Aku akan undang Rizky kembali. Grup Starla nggak boleh hancur begitu saja. Mau ke penjara? Mimpi saja. Beraninya kau pukul aku. Apa yang aku nggak berani? Grup Starla sekarang cuma cangkang kosong. Bisa bangkrut kapanpun. Kau pikir masih nona grup Starla? Jangan mimpi. Brengsek. Aku akan lawan kau. Nona, gawat. Ada banyak orang di bawah perusahaan. Semua datang untuk tagih utang. Apa kata kau? Nona, cepat sembunyi. Satpam di bawah sudah nggak bisa halangi lagi. Mereka akan segera masuk ke sini. Lepaskan. Ini dana terakhir Starla. Jangan kau ambil. Benya, aku budak grup Starla lama. Aku berhak dapatkan ini. Ini uang keluarga Starla. Jangan ambil. Keluarga Starla apanya? Ini hasil kerjaku. Wajar aku ambil uangku. Semua milikmu dari keluarga Starla. Kenapa kau lakukan hal yang gak berperasaan ini? Aku nggak berperasaan. Apa yang kalian lakukan? Jangan kira aku nggak tahu. Kalian sudah lama tertarik Rizky. Mau nikahi dia. Biar dia ambil alih keluarga Starla. Sama-sama dibesarkan di keluarga Starla. Kenapa semua sumber daya dikasih ke dia?
Kalau nggak pakai trik, apa kau khianati Rizky dan pilih aku? Hah? Nggak usah bahas. Berperasaan atau enggak? Di satu sisi, kau bersenang-senang denganku. Di sisi lain, kau tarik perhatian Rizky. Kau juga bukan orang baik. Selama hidupku, yang paling aku sesali adalah keliru nilai kau. Tinggalkan Rizky demi kau. Gak guna bahas lagi. Pergi kalau kau mau pergi. Tapi kau gak boleh bawa uang ini. Kalau enggak, aku akan lapor polisi. Oke, tapi kau lupa. Walau keluarga Starla terpuruk, setidaknya cangkang kosong. Kalau kau lapor polisi dan sebarkan, keluarga Starla akan hancur. Paling kita hancur bersama. Aku mau lapor polisi. Tuh, Grup Starla hadapi krisis serius karena lakukan pelanggaran. Banyak proyek dihentikan oleh pihak berwenang. Bayar uang. Keluarga Starla, cepat keluar. Bayar uang kami. Grup Starla manfaatkan penderitaan orang. Memang nggak bermoral. Aku punya keluarga, bayar gaji. Bayar gajiku. Bayar uang. Jangan gedor lagi. Bayar uang. Jangan gedor lagi. Bayar uang. Rizky, ayo cepat tolong aku. Nomor ya Anda 70. Rizky, gimana kau bisa putuskan masa lalu? Dengan begitu bersih, kau mulai hidup baru. Gimana denganku? Apa yang harus aku lakukan? Tiap hari cuma tahu sibuk kerja. Hati-hati, jangan sampai jadi lemah. aku lemah atau enggak? Apa kau nggak tahu? Nakal. Aku sudah ungkit pernikahan kita dengan kakek. Apa jawaban kakek? Aku tahu latar belakangku. Nggak bisa bawakan bantuan untuk keluarga Oliver. Kalau dia nggak setuju, aku paham. Apa yang kau pikirkan? Kakek sangat senang. Desak kita nikah secepatnya. Nanti dia resmi serahkan keluarga Oliver padamu. Lalu dia pensiun dan jalan-jalan. Benaran? Bagus sekali. Kau tenang saja. Aku pasti nggak akan kecewakan dia. Karin, ayahmu kerja keras selama hidupnya untuk keluarga Starla. Sebenarnya, pikir bisa hidup enak waktu sudah tua. Ayahku makin baik. Tunggu dia sembuh. Kita bertiga cari pegunungan yang segar dan hidup terpencil. Karin, apa kau dan Rizky benaran? Sudah nggak mungkin. Grup Oliver umumkan konsultan utamanya Rizky dan pewaris Yola akan nikah. Karin, kalau nggak bisa andalkan Rizky, tunggu Louis keluar. Kalian akur saja. Yang tarik banyak perhatian akhir-akhir ini. Louis dihukum penjara seumur hidup. Ayah. Rizky, ketemu kau. Nona, cepat pergi. Aku nggak mau. Rizky, turun. Aku ada urusan denganmu.
Nona Karin, ada apa? Rizky, sudah lama nggak ketemu? Aku mau bahas denganmu. Ini apa boleh? Aku sudah bilang jelas. Aku dengan keluarga Starla sudah nggak ada hubungan apa-apa lagi. Kalau engkau masih mau bahas masa lalu, nggak perlu lagi. Rizky, sebelumnya aku lakukan banyak kesalahan. Ini aku beneran nyesal. Aku cari kau. Tapi keluarga Oliver blokir semua cara untuk bisa temui kau. Aku tunggu di sini sehari semalam. Aku ketemu kau. Aku mau minta maaf secara langsung padamu. Kita cari tempat untuk bahas, ya. Aku mohon sekali saja. Nggak perlu. Aku sudah lupakan semua masa lalu. Tapi aku nggak lupakan. Aku nggak bisa lupakan. Aku salah. Aku beneran salah. Louis, nggak sebaik yang aku pikirkan. Dia tipu aku dan keluarga Starla. Proyek Sinda dihancurkan dia. Perusahaan berantakan. Ayah dirawat di rumah sakit karena emosi. Bingung harus ngapain. Masalah ini nggak ada hubungan denganku. Kalau mau bahas semua ini, kau sudah boleh pergi. Nggak mau. Rizky, Karin, kau sudah lama nggak panggil aku. Kau bilang, aku lagi dengar. aku nggak mau ngomong lagi sama kau. Kalau kau terus ganggu begini, bakal berdampak pada hidupku. Seharusnya sekarang, aku sudah sampai di rumah dan makan malam dengan orang yang paling kucintai. Aku juga boleh jadi orang yang kau cintai. Aku bersalah padamu. Aku utang begitu banyak padamu. Aku ganti dengan sisa hidupku. Oke? Kau pakai sisa hidupmu untuk ganti. Gimana dengan aku di kehidupan sebelumnya? Gimana kau ganti rugi? Rupanya kau juga lahir kembali. Di kehidupan sebelumnya, bisnis Starla sukses karenaku. Aku lindungi kau. Bantu besarkan anak Louis. Kau malah tipu aku seumur hidup, mau tebarkan abuku. Apa salahku? Aku salah? Aku beneran tahu salah? Enggak. Mana mungkin kau yang salah. Aku yang salah. Sejak awal, enggak seharusnya aku dekati kau. Karena kau suka Louis. Aku akan wujudkan keinginanmu. Nggak gitu, Rizky. Aku selalu pas suka padamu. Aku cuma salah kira Louis adalah kau. Makanya, lakukan hal yang salah begitu. Rizky, aku yang salah. Aku ganti rugi berlipat ganda, oke? Maaf, menurutku, rasa sukamu sama seperti lumpur di tanah. Aku sangat bahagia. Pacaran sama Yola sekarang, kami saling mencintai, anggap satu sama lain. Sebagai orang tercinta yang gak bisa digantikan. Rizky, aku cuma salah nilai orang. Apakah boleh kasih aku sekali kesempatan? Keluarga Starla besarkan kau. Gak bisa kasih kesempatan sekalipun. Aku bayar keluarga Starla di kehidupan sebelumnya. Di kehidupan kali ini, aku juga sudah pergi tanpa bawa apapun. Aku gak utang kalian. Yola, jaga diri kau mulai sekarang. Rizky, Ayo jalan. jangan pergi. Rizky, tunggu aku. Kasih aku kesempatan sekali lagi. Rizky, Karen, terjerat dua kehidupan, aku sudah lelah. Semoga ini adalah terakhir kali kita ketemu. kau sudah pulang. Kenapa?
Apa hari ini nggak bahagia? Gak apa-apa. Cuma ketemu orang gak penting. Bikin aku sadar. Aku harus hargai kau lebih. Mau makan apa malam ini? Aku yang masak. Aku mau makan apapun yang kau masak. Oke. Apa kau sudah nggak mau makan malam ini? Mau makan? Rizky, aku sudah mau nikah denganmu. Aku sudah tua, akhirnya Yola nikah juga. Rizky, kedepannya kau harus perlakukan cucuku dengan baik. Kalau enggak, Kakek nggak ada. Aku akan cintai Yola dengan segenap hati dan jiwaku. Pengantin pria wanita, silakan pakai cincin. Sebagai simbol cinta dan komitmen, Yola, terima kasih kau pilih aku dan temani aku lewati titik terendah dalam hidup. Dalam sisa hidupku, tak senang maupun susah, kaya maupun miskin, tua ataupun sakit, aku akan hormati, cintai, lindungi, dan temani kau sampai akhir hidupmu. Gak diduga, dia masih nggak bisa lupakan kau. Yang nggak bisa dia lupakan bukan aku, melainkan obsesinya sendiri. Konsultan utama, Pak Rizky, pernikahan sudah berlangsung. Sekarang kau nggak bisa nyesal. Aku nggak akan nyesal, juga nggak bakal buat kau nyesal. Yola, perjalanan masih panjang. Kita lewati bersama, ya? Oke? Cium. Cium. Pak Rizky dan Nona Yola pasti hidup bahagia. Selamat menikah, semoga cepat punya anak. Masa lalu hilang bagi asap. Semua yang pernah terjadi sudah jadi masa lalu. Yola, akan kuhabiskan sisa hidupku dengan bahagia bersamamu.